Kisah Santo Benedictus dari Nursia. Santo Benedictus lahir di Sabino, Nursia, Italia pada tahun 480. Sejak muda, ia telah tertarik kepada seni retorika, sehingga ia pergi studi ke Roma. Ia begitu terusik oleh kemunduran moralitas masyarakat di sana. Karena itu, ia menarik diri keluar kota, yaitu ke Subiaco. Di sana, ia bertemu dengan Abbas Romanus, dan ia pun memutuskan untuk menjadi petapa atau abbas di usia 14 tahun. Selama 3 tahun, Benedictus hidup di gua. Romanus mengantarkan roti setiap hari untuknya yang dikereknya ke dalam gua itu. Saat berdoa di gua, Benedictus diserang seekor burung hitam yang diyakininya sebagai serangan iblis. Ia mengusir burung itu dengan tanda salib, dan iblis itu menggodanya agar ia meninggalkan kebajikan kemurnian. Lalu Benedictus mengalahkan godaan itu dengan menggulingkan diri ke semak berduri. Sejak saat itu, godaan melawan kemurnian tidak pernah dialaminya lagi. Kini, semak duri tersebut telah menjadi salah satu relikwi yang berkenaan dengan Santo Benedictus. Dalam doa dan laku tapa menghasilkan kehidupan rohani yang mendalam bagi Benedictus. Banyak kuasa mujizat yang dilakukannya dalam nama Tuhan Yesus, sehingga banyak orang menjadi pengikutnya. Suatu waktu, ia diracun oleh seorang yang iri hati terhadapnya, tetapi racun itu tidak berpengaruh apapun terhadapnya. Karena itu, semakin banyak orang mengikuti dia. Benedictus lalu mengelompokkan mereka dalam 12 biara, masing-masing dengan 12 petapa dan seorang pemimpin, dan ia menjadi pemimpin utamanya dari semua biara itu. Kemudian saudari kembarnya, yaitu Santa Scholastica, juga menjadi seorang biarawati. Pada tahun 525, Benedictus pergi ke Monte Cassino dan merubuhkan kuil dewa Apollo di puncak bukit itu. Ia menggantikannya dengan sebuah biara yang kemudian menjadi salah satu biara yang paling terkenal di dunia. Tempat itu menjadi tempat lahirnya biara-biara lain di Eropa. Biara di Monte Cassino menarik banyak orang dan menghasilkan banyak pemimpin gereja dan paus. Mereka semua datang ke sana untuk belajar dari Benedictus yang memimpin biara dengan karunia kebijaksanaan dan nubuat. Biara Monte Cassino menjadi tempat pertolongan bagi orang miskin, perhentian bagi para pelancong, dan tempat perlindungan bagi mereka yang membutuhkan. Para petapa di sana juga menekuni berbagai bidang studi, baik pertanian, kesehatan, metalurgi, maupun kesenian. Tak ada bidang studi yang asing bagi kaum Benediktin. Mereka menjadi guru-guru di sekolah dan universitas. Benedictus sendiri kerap berkhotbah, dan banyak orang bertobat setelah mendengarkan khotbahnya. Di saat itulah Benedictus menulis regula monachrum atau The Benedictine Rule, yaitu peraturan biara yang menjadi standar kehidupan di dunia barat. Termasuk di dalamnya adalah ketentuan setahun masa percobaan, kaul ketaatan, asketisme, berdoa, dan bekerja atau semboyan kaum Benediktin, yaitu ora et labora. Benedictus meluaskan karyanya keluar biara kepada masyarakat di sekelilingnya dengan merawat dan menyembuhkan orang-orang sakit, membagikan sedekah dan makanan, membantu orang susah, dan menasehati mereka yang membutuhkan. Di beberapa kesempatan, Benedictus juga membangkitkan orang mati. Jubahnya yang dipakainya mengeluarkan bau harum yang lebih harum dari minyak wangi yang terbaik. Ia melakukan banyak mukjizat, dan atas doanya seorang muridnya dapat berjalan di atas air untuk menyelamatkan seorang anak yang tenggelam. Ia juga menggandakan tepung dan minyak untuk memberi makan para anggota biara ketika para petapa kekurangan air. Atas permohonan doa Benedictus, mata air ditemukan di mana di tempat ia berdoa.
Benediktus memiliki karunia nubuat. Ia menubuatkan kejatuhan biara yang didirikannya. Pada tahun 590, kaum Lombard merampas dan menghancurkan biara tersebut dan membuat para petapa itu melarikan diri. Namun kemudian biara itu dibangun kembali, tetapi dirusak lagi oleh Sarsen pada tahun 883 dan oleh gempa bumi pada tahun 1349. Biara tersebut dihancurkan oleh bom di Perang Dunia Kedua, namun kemudian dibangun kembali. Benediktus juga telah menubuatkan kematiannya sendiri. 6 hari sebelum itu terjadi, ia meminta rekan-rekan biaranya untuk menggali kuburannya. Setelah penggalian selesai, ia jatuh sakit. Ia sakit demam dan keadaannya terus memburuk. Dan di hari ke-6, ia meminta untuk diusung ke ruang doa dan menerima komuni kudus. Di saat terakhirnya, ia berdiri dipapah oleh rekan-rekannya dan wafat dengan tangan yang terbuka selagi berdoa. Jenazah Benediktus dikubur di Monte Cassino bersama dengan Santa Scholastica, saudari kembarnya yang telah wafat sebelumnya. Santo Benediktus diangkat menjadi santo pelindung Eropa oleh Paus Paulus ke-6 pada tahun 1964. Selain itu, ia dikenal sebagai santo pelindung bagi mereka yang terkena racun, mereka yang memerangi kuasa kegelapan, dan para peneliti gua-gua. Sumber keterangan tentang Santo Benediktus diambil dari tulisan Santo Paus Gregorius Agung yang menjabat pada tahun 590 sampai 604 yang berjudul The Dialogues. Ordo Santo Benediktus atau OSB adalah ordo pertapa tertua dan selama 5 abad lebih telah menjadi satu-satunya ordo monastik di dunia barat. Oleh pimpinan Roh Kudus, ordo ini membangun gereja dan sangat berpengaruh terhadap pembangunan peradaban di abad pertengahan. Pusat struktur Benediktin adalah doa harian yang disebut ibadah harian atau doa brevier. Doa ini dirasakan 7 kali sehari. Pada saat-saat yang ditentukan itu, para biarawan berhenti dari apapun yang sedang dilakukan untuk berlutut dan berdoa. Sampai saat ini, ibadat harian itu dipandang sebagai doa gereja Katolik. Santo Benediktus juga mensyaratkan pembelajaran kitab suci dalam doa untuk menyelaraskan pengetahuan dan penghayatan 4-6 jam setiap hari untuk membaca, menghafalkan, dan mengulangi ayat-ayat dalam kitab suci. Dengan demikian, para petapa tersebut memasuki permenungan kontemplatif dalam hadirat Tuhan yang melampaui pemahaman pemikiran. Perpaduan antara doa dan karya para rahib Benediktin ini sungguh diberkati Tuhan. Kini biara Benediktin telah tersebar di seluruh dunia, termasuk kaum Casturian, Sisterian, Trappist, dan berbagai ordo lainnya yang mengacu kepada ordo Benediktin. Dapat dikatakan, kehidupan membiara di gereja Katolik mengambil sumbernya dari ketentuan Benediktin yang sangat kuat berakar pada sabda Tuhan. Hari Raya Santo Benediktus adalah 11 Juli atau 14 Maret pada gereja-gereja timur. Demikian kisah dari Santo Benediktus yang begitu banyak mujizat kebijaksanaan dan nubuat dan melahirkan banyak penerus-penerus yang terbaik karena mendasari dan menghayati hidup dalam doa dan membaca kitab suci. Semoga kisah yang sungguh berkesan ini bisa menjadi inspirasi dalam kehidupan kita juga. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.